Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah yang dirahmati Allah, lewat cuplikan ini saya akan memberikan satu motivasi kehidupan. Bagaimanakah kisah sedihnya kehidupan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah, bicara tentang Imam Bukhari, namanya adalah Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Andar Isbah bin Bukhari, sehingga beliau dinisbahkan kepada kakeknya Al-Bukhari. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah sekian lamanya Imam Bukhari radhiyallahu an berkeliling dari Makkah, Madinah, Irak, kepada Mesir, kemudian ke Bahira, sehingga Imam pun kembali ke kampung halamannya. Setelah 16 tahun lamanya Imam mencari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah Imam berada di kampung halamannya, Imam Bukhari radhiyallahu an diundang oleh seorang raja untuk mendatangi istananya agar beliau mengajarkan ilmu-ilmu hadis yang telah beliau dapatkan kian lamanya menuntut ilmu hadis untuk seorang anak raja di istana raja. Namun Imam Bukhari radhiyallahu an menolak, tidak ingin datang terhadap permintaan raja, tidak memenuhi undangan raja. Beliau mengatakan, jika anak raja ingin belajar ilmu hadis, maka anak raja bisa datang ke rumah saya. Ilmu yang telah kudapati dengan berkeliling dunia, 16 tahun lamanya aku berkeliling, tidak akan kuhantarkan kepada rumah raja. Itulah kata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Kata beliau, tidak akan aku antarkan ilmu hadis yang telah kudapati 16 tahun berkeliling dunia ke rumah raja. Saat mendengar demikian jawaban sang Imam Bukhari, raja marah. Raja sakit hati, bagaikan tertusuk hatinya dengan duri sembilu. Raja mengumumkan kepada prajuritnya, wahai prajuritku, pergi dan tangkaplah si Bukhari tersebut, karena dia telah melanggar dengan perintah saya, karena dia telah menolak undangan saya. Tangkap dan penjarakan si Bukhari. Jamaah rahimahullah, saat itu prajuritnya menjawab, ampun tuanku raja, jika memang kita ingin menangkapnya Imam Bukhari rahimahullah, maka ketahui oleh Imam Bukhari banyak prajurit, Imam Bukhari banyak muridnya, Imam Bukhari banyak orang yang mencintainya, Imam Bukhari banyak pengikutnya, Imam Bukhari banyak majlis zikirnya, banyak majlis ilmunya. Akankah tuan sanggup, kata prajurit ini, akankah tuan sanggup untuk menghadapi muridnya, untuk menghadapi orang yang dia cintai, untuk menghadapi orang yang mengasihi dia, untuk menghadapi orang yang menyayangi Imam Bukhari? Mereka akan hadir di saat engkau menangkap sang Bukhari. Mereka akan hadir, akan membawakan revolusi kepada Anda. Siapkah Anda menerima tantangan dan permasalahan dengan orang yang mencintai Imam Bukhari? Ternyata raja diam. Raja berpikir dan memberikan perintah, jika memang Imam Bukhari tidak bisa kau tangkapkan, maka jangan biarkan Imam Bukhari mengajar. Jangan biarkan ia bersama muridnya. Jangan biarkan ia bersama orang yang dicintainya. Jangan biarkan dia bersama masyarakat-masyarakat dan manusia-manusia lainnya. Tangkap dan penjarakan ia. Asingkan dia dari negeri ini. Perintah raja pun dilaksanakan oleh sang prajurit-prajurit. Kemudian Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala
ditangkap dan dipenjara di sebuah tempat yang jauh dengan perdesaan, dengan perkampungan, dengan majelis zikir, dengan majelis ilmu, dengan para murid-muridnya. Begitu sedih kehidupan begitu sedih kehidupan Imam Bukhari rahimahullahu taala. Di saat Imam Bukhari berada sendiri, terasing, diasingkan daripada orang-orang, daripada murid-muridnya, beliau merasa lelah, beliau merasa letih, sehingga beliau mengatakan, Allahumma ya Allah, qad daqat alayya al-ardu bima gharabat faqbidni. Ya Allah, kata Imam Bukhari, dulu dunia ini begitu besar, dunia ini begitu luas. Aku pingin ke Mekah, pingin ke Madinah, pingin ke Mesir, pingin ke Basra, pingin ke Iran, lain sebagainya. Begitu mudah bagiku untuk berjalan di atas bumi Engkau ya Allah. Sekarang begitu sempitnya dunia, begitu sempitnya bumi yang kurasakan, maka faqbidni ya Allah, ambilkan saya ya Allah. Ternyata inilah saat-saatnya ungkapan terakhir daripada Imam Bukhari, faqbidni ya Allah, ambilkan saya. Karena beliau merasakan betapa singkatnya kehidupan di dunia setelah diterasingkan oleh sang raja. Ternyata bila mana kita diundang oleh seorang raja untuk memberikan ilmu atau undangan lain sebagainya, jika kita menolaknya, maka kita akan tahu akibatnya. Namun para jamaah yang dirahmati Allah, berpegang teguhlah kepada Allah, berpegang teguhlah kepada Rasulullah, berpegang teguhlah kepada tali-tali Allah dan kepada syariat-syariat Allah. Insya Allah hidup kita akan tenang, hidup kita akan nyaman. Insya Allah kita adalah ahlu syurga.